Bab 1051, semuanya sudah siap. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu ganasnya, aku membunuh semua orang di Hujiebao lalu mengubah mereka menjadi hantu. Yesuan menelan ludah. Ada ratusan ribu orang di seluruh Hujiebao, dan ratusan ribu orang terbunuh saat Yesuan melarikan diri dari Hujiebao selama setengah hari. Hantu, aku takut untuk mengeluarkan mereka karena marah. Metode hantu untuk meningkatkan kekuatan hantu sangat sederhana, yaitu membunuh, lalu menyerahkan hantu dan memurnikannya menjadi hantu. Kali ini dia membantai seluruh Hujiapu. Sekalipun kuat, pasti akan ada ikan yang bocor. Ketika saatnya tiba, akan ada ahli untuk menyelidiki, jadi kamu harus pergi secepatnya, kalau tidak, akan seperti 100 hantu. Hei, tepat saat Yesuan hendak pergi, langit tiba-tiba menjerit keras, berani gila, berani membunuh kota di tanah hantuku, dan mati. Setelah mendengar ini, Yesuan menoleh dan melihat bahwa 3 orang telah memasuki jangkauan penginderaannya, yang semuanya adalah penguasa 6 dewa. Hanya saja saya kehilangan beberapa wartawan, itu kamu. Cahaya Yesuan menyala, meskipun murid Ghost Senzong kuat, itu masih jauh lebih buruk daripada mayat hantu yang Yesuan temui sebelumnya. 3 dewa berkekuatan 6 sulit dikuasai, Yesuan bisa mengatasinya. Mata kecemerlangan, panggil Dewa Emas, pedang janji penguasa, pedang dikembalikan ke sekte. Pada saat itu, Yesuan langsung membuang kartu-kartu itu. Ketiganya mengira mereka telah lolos dari Jin Jian, tetapi mereka terkejut hingga muntah darah. Segera, ketiganya semuanya dilumpuhkan oleh Yesuan, dan kemudian terperangkap dalam susunan pedang roh, dan akhirnya lolos dari cengkeraman Yesuan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem 3 arah memicu suara, dan Yesuan berhasil mengendalikan ketiganya. Ketiga pria itu, kebetulan kembali dari pengalaman di dekatnya, siap untuk beristirahat di Hujiapu ini selama 1 malam dan kemudian kembali ke dewa-dewa hantu, tetapi itu hanya Yesuan. Setelah mengendalikan ketiga orang itu, Yesuan tidak peduli, dan langsung mengambil cincin 3 orang itu. Saat berikutnya, dia mendengar perintah sistem lainnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini sulit bagi keempat dewa. Ketiga orang ini hanya untuk mengirim manfaat, jika tidak, Yesuan harus menemukan tempat untuk menerobos. Sekarang, semuanya sudah siap untuk angin. Ayo jatuh, kamu terus berkultivasi, aku pergi ke dewa hantu. Yesuan meninggalkan avatar, dan kemudian dewa pergi ke dewa hantu. Dewa hantu adalah salah satu dari 2 penguasa negeri orang mati. Mereka adalah penguasa tingkat Vientin, dan mereka adalah pendiri dewa hantu. Namun, leluhur ini sedikit berbeda. Dia bukan manusia, tetapi hantu yang tercerahkan. Dengan cara yang sama, penguasa pertama kuil mayat juga memurnikan dirinya menjadi mayat, dan masih menyimpan ingatan tentang hidupnya, sehingga dia dapat bersaing dengan dewa hantu. Kedua sekte ini semuanya adalah cara memurnikan hantu dan mayat, jadi mereka melewati hantu di negeri orang mati. Yesuan memperkirakan bahwa ghetto ini seharusnya hanya menjadi tempat kemartiran 9 dewa. Itu masih dalam kategori 3 kesulitan. Itu bukan Vientin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersembunyi begitu tersembunyi? Mengenai mengapa ghetto tidak mengirim hantu tingkat suci ke daerah pegunungan bersalju, mencari seseorang yang dapat mengintegrasikan hantu dengan sempurna, saya khawatir ada beberapa batasan di negeri orang mati. Bagaimanapun, tidak mudah bagi kekuatan magis para dewa hantu dan kuil mayat untuk bertahan hidup. Tidak mudah untuk bertahan hidup di tanah suci Penglai daripada para dewa hantu dan kuil mayat. Jika mereka memberitahu mereka bahwa tanah orang mati memiliki kecurigaan untuk memperluas tanah, maka tanah orang mati tidak perlu ada. Kali ini, Yesuan menghabiskan 5 hari di jalan. Dalam 5 hari ini, musim gugur telah menembus ke-4 dewa, dan angin telah menembus ke-6 dewa. Sekarang, jika mereka bertemu dengan tubuh hantu dari 8 dewa hari itu, mereka tidak akan lagi tidak berdaya. Mereka sudah memiliki kekuatan pertempuran. Pada saat ini, tugas acak serial Yesuan telah lebih dari setengah bulan kemudian. Jika dia belum membunuh hantu selama lebih dari 10 hari, maka misi acak serial akan gagal. Rencana lanjutan Megatron akan hilang. 5 hari kemudian, Yesuan datang ke sekitar dewa hantu. Ghost Senzong, salah satu dari 2 kekuatan hegemonik di negeri orang mati,
hanya memenuhi syarat untuk memasuki pintu bagian dalam jika dia dalam kesulitan. Di antara mereka, ada hantu di tingkat Vientin, sehingga posisi di negeri orang mati tidak dapat digoyahkan. Setelah tiba, Ye Xuan juga secara acak menemukan tempat, menggunakan mata kekosongan untuk menarik 3 hantu dan murid yang dikendalikan olehnya. Kalian bertiga, pertama-tama pergi untuk menemukan saudara yang merupakan martir dari 7 dewa dan bawa dia keluar. Ye Xuan memberi perintah kepada 3 orang itu. Ya, ketiga pria itu menjawab serempak, dan segera menjarah ke arah para dewa hantu. Ketiganya adalah 6 dewa dan martir. Mereka hanya murid luar, mereka tidak cukup. Jika mereka dapat mengendalikan murid pintu dalam dari 7 dewa, ketika mereka membiarkannya melaporkan awan darah, para dewa hantu pasti akan mengirim seorang guru. Pengajaran awan darah. Segera, ketiga murid asing ini mencari murid internal mereka yang sudah dikenal. 3 saudara muda, kamu mengatakan bahwa ada orang-orang tinggi yang ingin melihatku, siapa itu? Tanya seorang pemuda berambut panjang dengan aneh. Orang ini adalah murid ilahi dari dewa hantu yang dipimpin oleh 3 murid yang dikendalikan oleh Ye Xuan. Dia berlari selama 3 jam dengan ketiganya dan kemudian membawanya ke Ye Xuan. Hal-hal apa, 3 saudara muda, apakah kamu berbicara tentang dia? Pemuda berambut panjang itu memandang Ye Xuan, yang sedang duduk di atas batu di depan, dan bertanya. Ye Xuan, tetapi keempat dewa itu sulit, apa orang yang tinggi itu? Tetapi saat berikutnya, Ye Xuan tiba-tiba mengungkapkan senyum jahat. Hei, 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 3 suara pendek terdengar, pemuda berambut panjang ini diserang oleh 3 saudaranya dan langsung terluka. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menggunakan mata yang menyala-nyala terhadap orang-orang muda Changfa. Guru, kalian, pemuda berambut panjang itu terkejut, tetapi pada saat ini, pedang Zentian telah dibagi menjadi ratusan. Ratusan pedang raksasa jatuh, dan pemuda berambut panjang langsung terperangkap di antara mereka. Kemudian, itu adalah baptisan spiritual Ye Xuan. Dalam 3 detik, Ye Xuan mendengar nada. Hei, kendalikan kesuksesan. Pemuda berambut panjang itu langsung berjongkok ke pelayan Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan membiarkan keempat orang itu kembali ke dewa hantu dan mengambil kekayaan mereka. Sangat disayangkan bahwa meskipun orang-orang muda Changfa menderita dari 7 dewa, mereka tidak dapat membiarkan Ye Xuan menerobos. Tuan muda, kendalikan lebih banyak orang. Pengingat mengingatkan, saya melakukan ini. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan keempat orang itu kembali untuk menarik orang, dan kemudian dia menjarah harta milik masing-masing. 1, 2, 3. Ye Xuan menghabiskan setengah hari mengendalikan 10 dewa dan sekte dari 7 dewa. Setelah itu, dia akhirnya mendengar perintah sistem lagi. Hei, tuan rumah berhasil menerobos, dan saat ini dia adalah Dewa 5 dolar. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Dewa 5 dolar. Tepat setelah sistem mengaktifkan suara, 1 orang telah memasuki ruang lingkup persepsi Ye Xuan. Bagus, Ye Xuan mengernyit, napas yang datang bahkan lebih kuat dari jumlah orang-orang ini, ternyata adalah dewa berkekuatan 9. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara tua jatuh ke telinga semua orang, dan kemudian ada sosok yang menarik perhatian mereka. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan kostum dewa hantu. Tuan, pemuda berambut panjang pertama yang dikendalikan oleh Ye Xuan tertegun. Murid, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya tetua dewa hantu. Tuan, kami adalah petunjuk bagi para hantu. Pemuda Changfa buru-buru berkata. Orang tua itu sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar, apa? Hantu mayat, mereka bersembunyi di awan darah. Pemuda Changfa segera menjawab, ya, saya juga mendapat berita, Geto tersembunyi di awan darah. Benar, para murid dewa hantu di dalam desa berkata, apa? Ajaran awan darah. Tetua dewa hantu ini menghadapi kesuraman. Jika seseorang sendirian, dia mungkin memiliki keraguan, tetapi sekarang ada 10 murid internal yang bersama-sama melaporkan, itu benar-benar tidak normal. Kamu, beri aku pandangan lebih dekat. Tetua dewa hantu berkata dengan sedikit kegembiraan. Kemudian, pemuda berambut panjang itu yang mengerjakannya dan kemudian menyusun beberapa konten. Misalnya, informan mereka menemukan sejumlah besar tubuh hantu, yang diduga hantu dan orang-orang lain di wilayah ajaran awan darah. Kali ini mereka berkumpul di sini, mereka ingin menjelajahi masa lalu.
Ini ide yang bagus untuk menemukan jejak hantu, tetapi kamu tidak cukup kuat untuk rentan terhadap kecelakaan. Jadi, aku akan memimpinmu untuk menyelidiki, kata tetua Dewa Hantu. Baik, Guru. Pemuda Changfa segera mengangguk. Ada banyak murid Dewa Hantu, jadi tetua ini juga tidak bisa dimengerti. Ye Xuan, 5 dewa, bercampur dalam kelompok orang ini dan pergi ke awan darah untuk mengajar. Kali ini, Ye Xuan menghabiskan 3 hari lagi dan bergegas ke awan darah. 3 hari kemudian, di gunung yang dalam di luar awan darah. Pergi, mari kita masuk dan menjelajah. Jika hantu benar-benar bersembunyi di awan darah ini, maka kamu telah memberikan kontribusi besar. Tetua Dewa Hantu berkata kepada Ye Xuan dan yang lainnya. Kemudian dia masuk dengan lebih dari 10 orang seperti Ye Xuan. Tuan muda, apakah menurutmu beberapa adalah jebakan? Tanya dalam benak Ye Xuan. 80%, jawab Ye Xuan. Hantu itu mengintai tangan dan kaki di tengah angin dan debu. Terakhir kali dia hampir tertangkap oleh hantu, jadi dia juga mulai meragukan keaslian angin. Mungkin, ajaran awan darah adalah berita yang sengaja dilepaskan oleh hantu. Oleh karena itu, Ye Xuan berpikir bahwa kali ini, 80% mayat adalah jebakan. Tentu saja, mereka juga dapat dikosongkan. Bagaimanapun, hantu tidak semudah itu dihancurkan. Namun, Ye Xuan tidak takut. Karena dia selalu dicari, dia seringkali mudah mengakomodasi orang lain, dan tidak ada jejak mayat di tubuhnya. Jadi hantu mengira bahwa dia ada di depannya, dan aku tidak akan mengenalinya. Para hantu, kuharap kalian ada di awan darah ini. Di lubuk hati Ye Xuan, dia mengikuti hantu 9 dewa dan para tetua para dewa dan dewa ke dalam awan darah. Siapa di sini? Mereka baru saja dekat dengan awan darah, dan ada seorang murid berjubah berdarah. Tetua Dewa Hantu Guo Xiaolei, berpatroli di awan darah untuk mengajar, lepaskan. Tetua Dewa Hantu ini secara langsung menunjukkan identitasnya. Tetua Dewa Hantu, awan darah mengajarkan para murid gunung untuk menelan dan bergegas untuk melakukan debut. Para tetua Dewa Hantu, yang terburuk adalah 8 dewa, dan pengajaran. Awan darah juga beberapa dewa bertenaga 8, dan tidak ada master dari dewa bertenaga 9, bahkan jika awan darah mengajarkan Tuhan untuk melihat para tetua Dewa Hantu, semua harus hormat. Tetua Guo Xiaolei membawa Ye Xuan dan yang lainnya ke dalam ruangan. Yang pertama memancarkan napas, dan atmosfer 9 dewa sulit untuk disebarkan. Dalam waktu singkat, ada beberapa sosok yang menjarah. Seorang pria parubaya dengan mantel berdarah datang dengan beberapa orang. Dia mengalihkan pandangannya ke Guo Xiaolei dan buru-buru bertanya, "Halo adalah Tetua Dewa Hantu, apakah Anda guru pengajaran awan darah?" Guo Xiaolei langsung bertanya, "Ya, akulah awan darah yang mengajari Tuan. Aku tidak tahu mengapa kau datang ke sekolah." "Ada apa?" Pria parubaya bermantel darah itu gemetar dan mengangguk. "Kudengar ada hantu di awan darahmu, jadi kau bisa datang untuk memeriksa. Kau akan memusatkan semua orang di pintu ini." Guo Xiaolei berkata dengan nada memerintah. Ini, awan darah mengajari tuannya untuk mendengarkan, memperlihatkan warna sedih, berkata, "Penatua Guo, apakah kau salah? Bagaimana awan darahku bisa mengajari hantu? Kurangi omong kosong, biarkan kau memanggilmu." Wajah Guo Xiaolei tenggelam. Dewa Hantu adalah hegemon dari tanah orang mati, dan dia adalah penatua Dewa Hantu. Bahkan di Dewa Hantu, ia juga memiliki status yang sangat tinggi, dan awan darah bahkan tidak mengajarkan seorang guru pun tentang dewa berkekuatan 9, dia tidak ada di mata. "Tetua Guo, awan darahku mengajar puluhan ribu murid, dan ada banyak orang yang menerobos. Kamu harus memanggil mereka semua dalam kalimat ini. Apakah tidak pantas?" Awan darah mengajar wajah guru untuk bertanya dengan sedikit aneh. "Kamu adalah hati nurani yang bersalah." Guo Xiaolei memiliki tampilan yang tua. Dia telah hidup selama beberapa dekade, dan kemampuannya untuk mengamati dan mengamati tidak buruk. Hanya ketika dia menggunakan nada perintah untuk membiarkan awan darah mengajar para murid untuk mengumpulkan murid-murid, ada semacam rencana. Meskipun mungkin untuk mengganggu beberapa murid untuk berlatih, untuk membuktikan ketidakbersalahan, itu hanya masalah kecil untuk memanggil seorang murid. Namun, agak aneh bahwa awan darah mengajarkan Tuan untuk menentang perintahnya untuk para murid ini. "Hei, Tetua Guo, statusmu sama denganku, kecuali kamu membawa perintah dari penguasa hantu, atau silakan kembali." Awan darah mengajarkan wajah utama untuk berkata dengan gelap.
Kali ini, Guo Xiaolei dapat yakin bahwa pendidikan awan darah memang sedikit rumit. Pengajaran awan darah adalah tempat paling berbahaya di antara para hantu dan dewa. Itu adalah tempat yang paling aman. Para hantu mungkin bersembunyi di awan darah. Jika dia mundur, maka para hantu mungkin akan langsung melarikan diri. Ketika mereka ingin menangkap para hantu, itu tidak mudah, dan sebuah petunjuk terbuang sia-sia. Pendidikan awan darah di distrik, berani mengabaikan kata-kataku, temukan kematian. Guo Xiaolei juga omong kosong, langsung menawarkan 10.000 hantu. Saat berikutnya, ada banyak hantu yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghadapi pengajaran awan darah, dia sudah cukup. Hei, hari ini kita akan datang untuk secara pribadi mengajarkan kekuatan para tetua hantu dan dewa. Awan darah mengajarkan Tuhan untuk menyanyikan penyanyi, dan memanggil 2 hantu dari 8 dewa ke-8. Tidak hanya itu, tetapi 3 dewa 8 kali lipat di sekitarnya juga sama, masing-masing memanggil 2 hantu dari kelas yang sama pada titik ini. Ye Xuan, yang bercampur dalam tim, bergegas untuk menyapu mata wawasan. Dia begitu mudah bercampur dalam tim, tentu saja perlu untuk menyelidiki. Di antara para murid di sekitar, tidak ada yang memiliki kelainan. Tidak ada kelainan, yaitu, tidak ada hantu di dalam tubuh. Namun, awan darah ini mengajarkan perilaku guru, bahkan jika itu adalah orang bodoh, dapat dilihat bahwa itu rumit. Saya khawatir kekuatan hantu tidak sesederhana itu. Biarkan tetua Guo Xiaolei menyelidiki ini terlebih dahulu. Ye Xuan membawa para murid di sekitarnya dan dengan cepat mundur. Saat berikutnya, perang adalah tentang ini. Ada beberapa martir di distrik ini, dan mereka berani bertarung denganku dan menemukan kematian. Tetua Guo Xiaolei berteriak dan bergegas dengan 2 hantu dari 9 dewa. Setelah awan darah mengajar guru untuk bernyanyi dengan dingin, dia menyapa para tetua. Ye Xuan di kejauhan, membuka mata wawasan, sambil menyalin seni bela diri, sambil waspada terhadap sekitarnya. Guo Xiaolei sebagai sesepuh hantu, kekuatannya tidak lemah, ditambah 2 hantu yang telah tumbuh menjadi 9 dewa, hanya gelombang konfrontasi pertama, ia membunuh awan darah untuk mengajar 2 roh 8 dewa. Namun, tepat setelah mereka bermain, Ye Xuan akhirnya menemukan sesuatu. Ayo, mayat hantu. Ye Xuan menyapu kerumunan, dan ia memiliki mata persepsi. Ia merasakan beberapa napas yang kuat, yang semuanya adalah hantu dengan hantu di dalam tubuh. Mayat hantu ini semuanya adalah 8 tingkat kemartiran suci, totalnya 5, dan mereka dikelilingi oleh kelompok-kelompok. Geto benar-benar sengaja meninggalkan pesan, aku ingin membiarkan diriku memilih jaring, tetapi dia juga membuat rencana kedua, karena dia juga takut untuk menyampaikan pesanku kepada Dewa Hantu. Sekarang rencananya gagal, dia harus memindahkan sarang. Ye Xuan menelan ludah. Pada hari yang sama, mayat hantu Dewa Suci, dia hampir menangkapnya. Namun, dia belum dibandingkan dengan masa lalu, tidak hanya menerobos 5 dewa, tetapi juga menggunakan wujian dan tingkat tinggi untuk memahami pedang dan pedang, kekuatan tempur setidaknya 10 kali sebelumnya. Dengan kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan mayat hantu. 5 dewa hantu dari 8 dewa muncul, dan Guo Xiaolei menyadarinya. Sekarang, dia dapat 100% yakin bahwa hantu bersembunyi di awan darah ini. Pendidikan awan darah juga mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan hantu. Guo Xiaolei marah. Sekarang, ada 9 master yang menjadi martir dan mengelilinginya. Hei, apa hubungannya? Kalian para hantu dan istana mayat telah bertarung selama bertahun-tahun, masih tidak dapat saling membantu. Selama para hantu bangkit, apakah kalian hantu atau mayat, akan menjadi sejarah. Setelah melihat kelima hantu itu, guru awan darah tidak bermaksud untuk bersembunyi. Bagus sekali. Pada saat awan darah mengajarkan suara Tuhan untuk jatuh, langit menyapu sebuah sosok. Ini adalah seorang pemuda berpakaian hitam, tampaknya baru berusia sekitar 25 tahun. Hantu. Setelah Guo Xiaolei melihat orang ini, dia juga terkejut, karena pemuda berpakaian hitam di depannya sebenarnya adalah seorang martir. Ya, itu aku. Pemuda berkulit hitam itu tersenyum sedikit. Guo Xiaolei terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Geto itu begitu muda. Bagaimana ini mungkin? Namun, penampilannya tidak dapat menjelaskan apa, lagi pula, ada banyak harta surga dan bumi untuk menjaga wajah. Apa? Para hantu sebenarnya mengajari kita dalam darah kita. Tidak,
Itu ada dalam ajaran awan darah kita, jadi bisa dikatakan, apakah kita akan mengkhianati para dewa hantu? Ini hal yang mengerikan. Kita pasti akan diidentifikasi sebagai gerombolan hantu dan pergi. Para murid di sekitarnya saling berhadapan. Meskipun Geto itu legendaris, para dewa hantu adalah penguasa Fientin. Jika mereka dikenal oleh para dewa hantu, ajaran awan darah harus dihancurkan. Pada saat ini, Yesuan, yang dijaga oleh beberapa dewa hantu di dalam para murid, juga gemetar. Benar saja, itu Geto, suaranya persis sama. Yesuan mengenalinya saat itu. Saat itu, dia menyapu matanya dengan wawasan dan menemukan bahwa ada juga hantu di tubuh Geto ini. Hantu, kamu juga hantu. Jangan heran, aku awalnya adalah murid dewa hantu, dan kemudian aku mendapat warisan dari pendahulu istana mayat. Kemudian aku menggabungkan dua urat menjadi satu dan menciptakan mayat hantu. Hantu itu mulai berkata perlahan, tidak dapat disangkal bahwa tubuh hantuku jauh lebih kuat daripada hantu dan mayat perangmu. Mayat hantu adalah kombinasi dari hantu dan mayat perang, tetapi dia hidup dan lebih kuat dari keduanya. Tidak hanya itu, mayat hantu juga dapat dipromosikan melalui hantu, yang lebih mudah ditingkatkan daripada mayat perang dan hantu. Justru karena inilah hantu diinginkan oleh kedua belah pihak untuk metode pemurnian hantu. Meski begitu, apakah menurutmu aku akan dikalahkan hari ini? Guo Xiaolei melihat sekeliling untuk mencari lingkaran dan wajahnya tenggelam. 9 dewa 8 besar sulit dikuasai, hantu mayat yang merupakan martir dari 9 dewa. Pada saat ini, penatua Guo Xiaolei bahkan mengepakkan sayapnya dan tidak bisa terbang. Namun, nada bicaranya membuat orang merasa seolah-olah sedang memegang kartu. Haha, apakah kamu punya kartu untuk penatua Guo? Hantu itu tiba-tiba tertawa dan berkata, awalnya aku ingin memperkenalkan seorang anak kecil ke awan darah. Aku tidak menyangka akan datang ke seorang penatua yang mati syahid. Tepat sekali, aku bisa memurnikanmu menjadi mayat hantu untuk melawan para dewa hantu. Kalau begitu kamu bisa mencoba. Wajah Guo Xiaolei muram. Dia memang punya satu, tetapi dia harus membayar harga yang sangat mahal setelah kehabisan. Kartumu adalah rahasia para dewa hantu. Para hantu itu tampaknya telah melihat melalui sang jenderal, berkata, para dewa hantu berubah, secara paksa bergabung dengan hantu dengan level yang sama, dan meroket, tetapi setelah menggunakannya, kematian tubuh terlalu besar, itu akan menghilangkan vitalitasnya sendiri, dan itu mungkin langsung jatuh. Aku tidak tahu, penatua Guo, berapa kali kamu mengubah para dewa hantu? Dia dulunya adalah murid dewa hantu, dan tentu saja dia tahu trik ini. Meskipun itu dipatahkan oleh sebuah kata, itu juga diharapkan oleh Guo Xiaolei. Dia memanggil kedua hantunya dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu, maka biarkan aku melihatmu. Hebat, hantu berubah. Ketika suara Guo Xiaolei jatuh, semua orang melihat dua roh hantu di sampingnya, dan segera berubah menjadi kabut hitam, mengalir ke tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya dipenuhi dengan aroma kematian yang kuat. Aroma kematian ini menyebar dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, wajah Guo Xiaolei juga menjadi suram, dan garis hitam naik ke wajahnya. Ini mengubah pembuluh darah menjadi hitam dan tampak sangat canggung. Dua hantu dari kelas yang sama. Para hantu sedikit terkejut, dan Alice tidak bisa tidak memilih satu penggunaan hantu dan dewa dapat memurnikan hantu dalam sekejap, dan kemudian memperkuat diri mereka dengan gas kematian yang dihasilkan. Memurnikan gas kematian yang dihasilkan oleh hantu ke dalam tubuh, akan ada bahaya kerusakan, memaksa penggabungan dua kata kemudian 9 mati seumur hidup. Dengan cara ini, Guo Xiaolei sudah siap untuk mati. Namun, para hantu tidak takut, karena mereka ada di sekelilingnya. Para hantu, hari ini, aku akan menyalahkanmu atas kejahatan ini. Guo Xiaolei mabuk berat. Jika kamu menginginkan warisanku, kamu dapat mengatakan bahwa kamu tidak perlu berbalik. Para hantu menunjukkan senyum licik. Tidak banyak omong kosong, kematian. Guo Xiaolei memegang pedang panjang dan langsung menyerang Geto. Aku ingin bertarung denganku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Para hantu itu dingin dan dingin. Saat berikutnya, para master dari 98 dewa semuanya keluar. Karena kelima hantu memiliki hantu di tubuh mereka, mereka tidak dapat mengendalikan hantu, tetapi awan darah mengajarkan keempat master. Secara umum, 8 dewa memiliki lebih dari 10 kekuatan bertarung, dan Guo Xiaolei hanya satu orang. Tampaknya Guo Xiaolei lemah,
tetapi setelah memurnikan hantu 2 tingkat Jiu Sensen, kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Aktif. Awan darah mengajarkan Tuan untuk bertemu dengan Tuan dari 388 dewa. Selain itu, ada 5 tubuh hantu-hantu. Berapa banyak orang di sana? 100 hantu menyerang. Guo Xiaolei berteriak, dan aroma kematian yang keluar tiba-tiba meningkat tajam. Kemudian, ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Gerakan ini, sebelumnya Ye Xuan juga melihat 100 hantu, tetapi kekuatannya 10 kali lebih kuat dari hantu setengah baya. Tidak bagus. Awan darah mengajarkan pemimpin dan yang lainnya untuk mengubah wajah mereka. Mereka telah mendengar tentang hantu dan dewa, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang penggunaan hantu dan dewa, tetapi mereka juga dapat menggunakan ratusan hantu untuk menyerang. 100 hantu menyerang, hanya hantu yang dapat digunakan, dan dapat digunakan dengan mengorbankan roh. Namun, Guo Xiaolei saat ini mengorbankan vitalitas tubuh. Trik ini menghabiskan banyak vitalitas, seperti Ye Xuan menggunakan tangan naga sebelumnya. Para tetua Guo Xiaolei tidak memiliki banyak harapan hidup. Sekarang mereka telah menggunakan trik ini. Kali ini akan mati. Namun, selama Anda dapat membunuh hantu, maka semuanya sepadan. Banyak bayangan hitam dan putih terlempar keluar, dan orang-orang hantu dan gangster hancur oleh kecepatan kilat. Kepala dan hantu 3 hantu itu meledak, dan hantu-hantu itu hancur total, bahkan 3 dewa suci awan darah yang diajarkan para tetua juga langsung terdegradasi. Setelah gerakan ini, hanya awan darah yang mengajari Tuan dan 2 hantu. Bagus, semua orang yang hadir menyaksikan, termasuk Ye Xuan. Namun, trik ini hanya dapat digunakan oleh hantu, jadi meskipun dia memiliki mata wawasan, tidak ada gunanya untuk menirunya. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang terbunuh, dan kekuatan Guo Xiaolei terlihat jelas. Tidak buruk, itu adalah tetua hantu. Mulut hantu itu sedikit miring, dan dia puas dengan anggukan itu. Namun, awan darah mengajari Tuan untuk hampir takut mati. Jika bukan karena keberuntungannya, saya takut mati di bawah trik itu. Hantu, bagaimana mungkin kamu masih tidak menembak? Awan darah mengajari Tuan untuk bergegas. Kali ini, dia telah mencabik-cabik wajahnya dengan dewa hantu, dan masalahnya telah terungkap. Di masa depan, dia hanya akan dapat mengikuti hantu. Tidak, jika hantu itu tidak siap saat ini, Guo Xiaolei akan langsung membuka kepalanya. Tidak perlu bertahan dalam pertempuran ini. Jika kau menyimpannya, itu masih berguna. Biarkan kau melihat kekuatan hantu-hantuku. Suara hantu itu jatuh, dan saat berikutnya, dia mengeluarkan kalajengking licik dan memanggil hantu. Hantu ini setingkat dengan 9 dewa, tetapi Geto juga hantu, jadi dia tidak bisa mengendalikan hantu ini. Hah, setelah kemunculan hantu-hantu 9 dewa, mereka dilemparkan ke arah hantu-hantu itu. Tanpa diduga, hantu-hantu mayat itu meraih tangan dan langsung menangkap kepala hantu itu. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Aku melihat bahwa roh hantu ini juga berubah menjadi kabut hitam, mengalir ke tubuh hantu itu. Apa, adegan ini? Tetapi orang-orang lain yang hadir ketakutan. Bukankah ini perubahan hantu? Bagaimana mungkin? Teriak Guo Xiaolei. Pada saat ini, kematian hantu-hantu mayat meroket, napas suram menyebar, dan di wajahnya, itu juga ditutupi dengan garis-garis hitam kematian, yang merupakan gas kematian yang terintegrasi ke dalam darah, mengubah pembuluh darah menjadi hitam. Bagaimana mungkin? Hantu itu berteriak dan tersenyum. Ada hantu di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan hantu, dia bisa menggunakan hantu dan dewa. Yang terpenting adalah setelah menggunakan hantu, dia tidak akan mengalami efek samping, karena tubuh hantu itu memiliki banyak kematian. Guo Elder, biarkan kamu melihat kekuatanku. Para hantu itu mencibir dan berteriak, dan mereka menyapu ke arah Guo Xiaolei. Guo Xiaolei memurnikan 2 hantu, dan para hantu itu hanya memurnikan 1, tetapi napas keduanya terlihat mirip. Aku tidak menyangka kekuatan para hantu begitu kuat. Jika aku menjadi mayat, tidak akan ada peluang untuk menang. Ye Xuan menatap 2 garis di depannya dengan sosok yang muram, tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Sekarang, dia diperkirakan hanya bisa menghadapi 1 hantu dari 8 dewa, tetapi juga memiliki kartu. Bagaimana dia bisa menghadapi hantu? Namun, dia masih ingin melihat akhir dari pertempuran ini. Selama Guo Xiaolei dikalahkan, dia akan segera pergi kosong. Hadiah untuk tugas berantai itu bagus,
tetapi dia tidak bisa mengalahkan Geto, dan masih ada 10 hari lagi. Anda tidak perlu putus asa saat ini. Hadiah dari tugas acak berantai ini dan perbandingan kedua avatar secara alami lebih penting bagi kedua avatar. Boom, boom, boom. Di kejauhan, Guo Xiaolei dan hantu sedang bertarung, dan keduanya menggunakan hantu dan perubahan. Pertempuran ini tampaknya seimbang. Adapun awan darah mengajarkan Tuhan dan dua hantu lainnya, mereka menonton dari luar, dan tingkat pertempuran ini tidak dapat disisipkan. Para murid di sekitar para murid dan 7 dewa dan tetua hanya bisa melihatnya, tetapi saat ini sudah ada banyak murid yang pergi. Para hantu itu membunuh dan telah membantai banyak pasukan. Sekarang, terungkap, jika para tetua Guo Xiaolei dikalahkan, gereja awan darah tidak akan dibantai. Agar tidak menyalahkan tenggelamnya ini, maka para murid itu tergelincir terlebih dahulu. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang menonton perang tidak jauh, tiba-tiba melintas. Tujuan masuknya ke tanah orang mati adalah untuk membunuh para hantu. Sekarang hantu itu ada di depannya, tetapi ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Meskipun dia tidak cukup kuat sekarang, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan suatu hal. Baru kemudian, dia menyalin hantu dan dewa. Perubahan hantu dan dewa adalah rahasia para hantu dan dewa. Bahkan para tetua dewa hantu mungkin tidak selalu demikian. Para hantu juga dipelajari oleh para tetua yang pernah membunuh dewa hantu. Ye Xuan sekarang akan mengubah hantu ini. Jika dia diizinkan untuk memurnikan hantu tingkat tinggi miliknya, kekuatannya mungkin akan meroket. Para tetua Guo memurnikan dua hantu dari kelas yang sama. Para hantu memurnikan hantu dari kelas yang sama. Aku sekarang adalah dewa bertenaga 5. Jika kamu menggunakan hantu dan roh, memurnikan roh-roh dari level yang sama, ditambah dengan semua jenis kartu, mungkin kamu bisa melawan para hantu. Meskipun rencananya bagus, Ye Xuan masih ragu-ragu. Hantu jenius itu berkata bahwa para hantu dan dewa memiliki risiko besar dan ada kemungkinan untuk jatuh. Tidak, para hantu itu sendiri telah menggunakannya. Dia pasti memiliki solusi untuk krisis ini. Selain itu, ada garis keturunan kehidupan di tubuhku, dan kehidupanku kuat. Pada saat itu, aku seharusnya dapat menyelesaikan gas sisa di tubuh. Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan berbinar. Saat ini, masih ada beberapa mayat di depan mereka. Jika dia diizinkan, mendapatkan cincin, dan kemudian dia akan membunuh awan darah, dia akan dapat meningkatkan banyak hal, bahkan terobosan. Terlebih lagi, dia masih memiliki 2 poin untuk ditelan, jadi ini bukan waktu yang besar. Kali ini, perlu untuk membunuh para hantu. Kamu, pergi, seret mereka bertiga. Ye Xuan memberi perintah kepada 10 dewa dan murid dari 7 dewa 7 yang berada di sebelahnya. Ya, 10 orang menerima perintah dan tiba-tiba mereka membunuh. Mereka semua adalah murid dalam dari dewa hantu, semua elit, dan 10 orang menyeret awan darah untuk mengajar guru dan 2 hantu lainnya dari 8 dewa, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tuan muda, aku harus bermain, kata di ruang hewan peliharaan. Kamu tidak berada di alam sekarang, atau kamu jujur. Ye Xuan tidak jatuh. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia dengan cepat menyapunya. Oke, tindakan mereka tiba-tiba menarik perhatian orang lain, termasuk para tetua berdarah. Bagaimana dengan para murid Dewa Hantu? Hei, Guo Xiaolei, aku tidak bisa mengalahkanmu, tidak bisakah kamu masih berurusan denganmu? Awan darah mengajarkan guru untuk berteriak dan membunuh. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk 2 tubuh hantu. Pada saat itu, 10 elit dari 7 dewa yang menjadi martir bertarung dengan mereka bertiga. Di sisi lain, Ye Xuan bergegas dan mengumpulkan cincin Qiang Kun. Wow, anak itu terlalu berani, bahkan pada saat ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan membantu pemimpin atau melarikan diri? Aku tidak mau, aku tidak ingin dibunuh oleh para hantu. Tiba-tiba banyak murid awan darah diajarkan untuk pergi. Namun, di antara mayat-mayat di bagian bawah, ada 3 awan darah untuk mengajar tubuh para tetua, selain 2 hantu dari 8 dewa, yang nilainya tidak perlu dikatakan. Mereka semua tertarik pada pertempuran, tetapi sekarang setelah mereka melihat pendekatan Ye Xuan, mereka juga cerah. Apakah kamu ingin mencuri relik para tetuaku? Seorang tetua awan darah terbunuh. Pupuk tidak mengalir di luar ladang. Setelah awan darah mengajar para tetua, 2 orang melompat keluar, dan para master dari 3 dewa 7 besar membunuh Ye Xuan.
Apakah sulit untuk keluar dan menjadi sombong? Cahaya keemasan Ye Xuan menyala. Mata cemerlang. Tidak hanya itu, tetapi ada juga hantu di tangannya, dan kemudian langsung memanggil 2 hantu dari 5 dewa. Hantu berubah. Ye Xuan memiliki 1 tangan dan menekan kepala 2 roh hantu. Pada saat yang sama, hantu-hantu operasi berubah, dan kedua hantu itu langsung memurnikan. 2 kabut hitam mengalir ke telapak tangannya, napasnya langsung meroket beberapa kali. Namun, hantu dan dewa dalam keadaan mata yang cemerlang tidak sama dengan hantu dan dewa yang digunakan oleh Guo Xiaolei dan para hantu. Garis-garis di wajahnya tidak hitam, tetapi kemasan. Bagus. Pada saat ini, Ye Xuan hanya merasakan kekuatan yang tak terbatas. Hei, gas kematian di host mencapai 60%, dan tidak ada risiko yang mengancam jiwa. Sistem meminta, mengancam jiwa. Alis Ye Xuan terangkat, dan dia segera merekrut hantu dari 5 dewa, dan sekali lagi menggunakan hantu dan dewa untuk berubah. Hei, kematian host adalah 90%, dan tidak ada yang mengancam jiwa. Setelah mendengar perintah ini, Ye Xuan tidak berani untuk terus memurnikan. Sekarang gas kematiannya akan mencapai batas atas, yaitu, darah dewa kehidupan sulit untuk ditekan. Jika itu memurnikan hantu, maka itu akan terlampaui. Namun, ketiga hantu itu membuat kekuatan Ye Xuan melonjak setidaknya 3 kali lipat. Mati. Ye Xuan dengan cepat menembak, pedang tulang putih di tangannya tersapu, ratusan bayangan hitam langsung diselamatkan. Hantu itu menangis. Apa? Bagaimana dengan hantu? 3 tetua berlumuran darah. Terkejut, Guo Xiaolei dan para hantu akan menggunakan hantu dan dewa untuk berubah. Mengapa Ye Xuan, bocah berusia 5 tahun itu? Selain itu, juga memurnikan 3 hantu sekaligus. Tepat ketika mereka kagum, para hantu telah datang dan mengelilingi mereka. Dalam sedetik, ketiganya dibunuh oleh hantu yang ganas, dan anggota tubuh yang patah jatuh ke tanah, dan ada daging dan darah di udara. 1 pukulan, menusuk 3 dewa 7 besar, awan darah mengajar para tetua, kekuatan ini dan bahkan Ye Xuan sendiri terkejut. Itu bagus. Ye Xuan menggeram dalam hatinya dan dengan cepat mengumpulkan rampasan di tanah. Kekuatannya sekali lagi meroket, tetapi dia tidak bisa dibiarkan menerobos ke 6 dewa. Pada saat ini, Ye Xuan harus fokus pada guru pengajar awan darah. Meskipun awan darah mengajarkan Tuhan, itu sulit bagi 8 dewa, tetapi dia juga seorang guru dan tidak sering keluar, jadi nilai barang-barang di atas ring seharusnya tidak rendah. Bunuh. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dan menyapu masa lalu ke arah awan darah. Di mana anak ini? Awan darah mengajarkan guru untuk terkejut. Dia dapat membunuh para tetua dari 3 dewa 7 besar. Dia bisa melakukannya, tetapi Ye Xuan bukanlah dewa. Selain itu, Ye Xuan juga akan menggunakan hantu dan dewa untuk berubah, dan ada lebih banyak hantu daripada roh pemurnian dan kimia. Bagaimana ini mungkin? Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa mayat itu adalah hantu. Fang Kexuan menggunakan, menyembunyikan napas, jadi dia tidak memperhatikan Ye Xuan, tetapi sekarang Ye Xuan menembak, telah mengungkap identitasnya. Ternyata anakmu juga ada di sana, hahaha, hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Para hantu berteriak dan tiba-tiba menghantam pedang ke arah Ye Xuan, dan ada banyak hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya. Hantu itu menangis. Apakah itu dikenali? Ye Xuan mengerutkan kening, menghadapi ratusan hantu ganas, dia tahu bahwa dia harus menggunakan kartu. Pertempuran ini sangat penting, dan kartu harus dikeluarkan semua. Panggil Dewa Emas. Pedang Janji Tuan. Pedang emas besar jatuh, meskipun hanya beberapa hantu yang tersebar, tetapi tekanan kuat langsung meledakkan semua hantu. Hei, 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 melihat hantu di balik pemandangan ini juga sekilas. Awalnya dia mengira bahwa Ye Xuan harus mampu menahan tangan naga, tetapi tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Xuan benar-benar melonjak begitu banyak. Pengajaran awan darah, memang dia sengaja mengungkapkannya kepada Ye Xuan, dia juga menduga bahwa Ye Xuan mungkin mengungkapkan masalah ini kepada Dewa Hantu. Pada saat itu, para Dewa Hantu mengirim orang untuk menyelidiki, itu tidak masalah, karena dia bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi. Namun, kali ini Ghost Shenzong datang ke Guo Xiaolei, tetua yang ingin mengambil pujian, jadi dia muncul sendiri. Tanpa diduga, Ye Xuan bahkan berani datang ke awan darah untuk mengajar, ini benar-benar investasi diri. Lihat anak itu, teriak para hantu.
Sekarang, Penatua Guo Xiaolei juga menemukan Ye Xuan, meskipun dia tidak mengerti dari mana Ye Xuan berasal, tetapi tampaknya dia berada di kubu yang sama. Para hantu ingin menangkap Ye Xuan, dan dia bertarung dengan hantu mayat. Musuh dari musuh adalah teman. Guo Xiaolei masih memahami kebenaran ini. Setelah mendengar kata-kata Geto, awan darah mengajarkan fajar Tuhan, dan itu melesat ke arah Ye Xuan. Bagus untuk datang. Ye Xuan hanya ingin membunuh awan darah ini untuk mengajar tuannya, itu sangat pintar. Awan darah mengajarkan tuannya untuk tidak mengetahui kartu daun Ye Xuan, dan dengan sombong membunuh yang terakhir. Tetapi pada saat ini, jatuhnya tiba-tiba muncul, dan segera terpisah menjadi ratusan avatar. Pada saat yang sama, Ye Xuan mengulurkan Qin Long Shou, Qin Long Shou. 2. Telapak tangan emas tiba-tiba muncul, dan awan darah mengajarkan tuannya untuk lengah. Dia tidak menanggapi, dan dia ditangkap oleh dua tangan besar, dan tiba-tiba ada suara renyah. Hei, awan darah mengajarkan Tuhan untuk berteriak, dan kemudian dia mengerti mengapa Geto ingin dia menangkap Ye Xuan. Ternyata Ye Xuan akan memiliki kekuatan magis. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dia sudah terlambat. 7 warna iblis. Banyak teratai 7 warna telah jatuh ke tubuh awan darah. Ayo jatuh, jangan meledakkan cincin Qiang Kun. Ye Xuan buru-buru mengingatkannya. Terakhir kali saya berada di kota Nether, jatuhnya adalah untuk meledakkan sekelompok Qiang Kun, jadi Ye Xuan hanya bisa mundur. Jika Anda membuat kesalahan kali ini, itu akan mengerikan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Jatuh dengan senyum yang sangat percaya diri, saat berikutnya, tubuh awan darah mengajarkan tubuh untuk mekar 7 warna cemerlang. Hei, suara teredam menyebar, dan awan darah mengajarkan guru itu menyemburkan darah. Kali ini, dia jatuh cinta dengan tangannya, kalau tidak, dia mungkin akan meledak. Namun, dia hanya bisa menunda sisa sedetik, dan kemudian dia harus bertemu ratusan pedang gempa. Hei, 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 pedang yang dilanda gempa itu tersapu, dan guru pengajar awan darah dikendalikan oleh 2 naga emas, dan tubuhnya hampir terjepit. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kemampuan untuk melawan? Hanya mendengar suara renyah menyebar, kepala awan darah mengajarkan guru itu langsung terlempar. Kemudian, kedua naga emas itu menghancurkan tubuh mereka dan melemparkannya ke Ye Xuan. Ye Xuan langsung berubah menjadi Streamer, dan mengambil awan darah untuk mengajar guru cincin itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini sulit bagi 6 dewa. Setelah mendengar nada ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum percaya diri. Sekarang, dia sudah memenuhi syarat untuk bertarung dengan para hantu. Hantu, datang dan bertarung. Ye Xuan membuat marah sepatah kata pun. Hari ini, dia telah menunggu lama. Selama hantu mayat terbunuh, maka tugas acak serial selesai. Pada saat itu, Megatron dapat maju, dan ada kontrak pertumbuhan, yang merupakan keuntungan besar. Namun, ini harus membunuh para gangster. Nak, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Para hantu memancarkan secercah cahaya, dan tiba-tiba mereka memanggil hantu dari 9 dewa dari para hantu. Hantu berubah. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah drastis. Goal ini memurnikan hantu dari kelas yang sama. Jika dia diizinkan untuk memurnikan hantu, kekuatannya terbuka lagi. Megatron, Golden Armor, pergi. Ye Xuan siap untuk mengganggu Geto. Pada saat yang sama, dia sendiri juga menangkap para hantu. Tangan naga emas, sekali lagi. Namun, bagaimanapun juga, dia melambat. Para hantu telah melintas ke kejauhan dan menghirup kabut hitam. Sialan, aku bertarung denganmu. Wajah Guo Xiaolei banyak berubah, dan dia juga memanggil hantu dari 9 dewa dari para hantu. Hantu berubah. Guo Xiaolei sebenarnya ingin memurnikan 3 hantu dari kelas yang sama. Wajah Geto akhirnya berubah. Guo Xiaolei sebenarnya memurnikan 3 hantu dari kelas yang sama, tetapi ini di luar dugaannya. Nak, aku hanya punya 3 detik. Guo Xiaolei menyerap kabut hitam ke dalam tubuh, dan napas serta hantu meroket. Orang tua, karena kamu terlalu lama, maka aku akan memenuhimu. Para hantu bersinar. Meskipun Guo Xiaolei hanya punya waktu 3 detik, selama dia melarikan diri dan lolos dari 3 detik itu, maka kemenangan adalah miliknya. Namun, kesombongan di tulangnya tidak memungkinkannya melakukan ini. Dia telah bersembunyi begitu lama. Sekarang setelah dia muncul, bagaimana dia bisa bersembunyi?
Bunuh. Para hantu menyambut mereka. Setelah Ye Xuan mendengar kata-kata Guo Xiaolei, wajahnya sudah tidak berdarah. 3 detik. Dia hanya punya waktu 3 detik, dan setelah 3 detik, Guo Xiaolei akan menjadi ganas dan mati. Bertarung. Melihat bahwa kedua orang itu berturut-turut memurnikan hantu dan mengubahnya menjadi gas kematian untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ye Xuan tidak terlalu peduli, dan sekali lagi memanggil hantu. Kali ini, itu adalah hantu dewa ke-6. Hei, gas kematian di tubuh mencapai 60%, dan tidak ada risiko yang mengancam jiwa. Sistem itu meminta. Pada saat ini, Ye Xuan ingat bahwa dia telah menembus 6 dewa dan dapat memurnikan roh dengan level yang sama. Setelah terobosan Fang Kexuan, efek darah dari pohon dewa kehidupan ditingkatkan, dan gas kematian langsung berkurang dari 90% menjadi 30%. Sekarang dia memurnikan hantu 6 dewa, dan gas kematian telah mencapai 60%, hanya meningkat 30. Ini berarti dia juga dapat memurnikan 1. Haha, hantu, kali ini kamu masih belum mati. Ye Xuan berteriak keras, dan memanggil hantu 6 dewa, lalu memurnikan. Hei, kematian tuan rumah adalah 90%, dan tidak ada yang mengancam jiwa. Gas kematian, selama tidak mencapai 100%, maka Ye Xuan tidak akan memiliki masalah. Kedua dewa bertenaga 6 ini, hantu 6 dewa, ditambah 3 hantu dewa 5 kali lipat, membuat napas Ye Xuan melambung, kekuatannya melonjak seperti roket meskipun mata kemuliaan menekan napas kematian. Saat ini, Ye Xuan menunjukkan sedikit napas yang menyeramkan, dan bahkan garis-garis emas di wajahnya menjadi suram. Namun, untuk bersikap konservatif, Ye Xuan memutuskan untuk menggunakan titik-titik pengumpulan yang masih menelan. Hei, darah Gemini diperkuat. Hei, darah Gemini diperkuat. Setelah 2 perintah, kekuatan pembuluh darah kembar meningkat dari 30% menjadi 50%. Pertempuran ini sangat penting. Goal itu mati, ayo mati. Ye Xuan, yang kekuatannya sekali lagi melonjak, bergegas menuju hantu itu. Kali ini, hantu-hantu itu panik. Pergi. Para hantu melihat Ye Xuan memurnikan 5 hantu dan buru-buru berbalik dan berlari. Meskipun dia tidak ingin melakukan ini, refleks terkondisinya sekarang mendominasi tubuh. Sekarang aku akhirnya ingin lari. Tinggalkan aku. Ye Xuan berteriak dan tangannya tiba-tiba keluar. Tangan naga emas muncul, dan wajah hantu mayat itu tenggelam. Bentuk tubuhnya cepat, dan dia lolos dari pukulan. Namun, dia ditangkap oleh naga emas kedua. Beri aku dorongan. Para hantu segera bergegas keluar dari tubuh untuk mati, mencoba melepaskan diri dari tangan naga emas, tetapi pada saat ini, tangan naga emas lainnya muncul. Untuk pertama kalinya, tangan naga dikeluarkan, dan tubuh Ye Xuan yang marah kelelahan. Tetapi sekarang Ye Xuan sudah menjadi alam 6 dewa, dan gasnya cukup untuk menampilkan tangan naga emas, bahkan jika cerukannya tidak banyak. Terlebih lagi, masih ada musim semi berusia 100 tahun di ruang yang melahapnya. Setelah 2 naga emas memegang hantu dengan kuat, tubuh Geto terus-menerus mengirimkan suara renyah, tetapi hantu itu sendiri telah mengintegrasikan hantu yang sempurna, jadi mereka mulai memperbaiki tulang. Tetapi jangan lupa, saat ini, dengan hantu mayat, ada Guo Xiaolei. Hantu, pergilah ke neraka. Guo Xiaolei berkedip dan langsung memanggil semua kematian di dalam tubuh, mengembun di tangan kirinya. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan tenggelam, kekuatan gerakan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, dan hantu tidak dapat dibunuh. Keterampilan rahasia hantu dan dewa, hantu dan dewa. Guo Xiaolei menghabiskan kekuatan terakhirnya dan melancarkan pukulan. Bayangan tinju hitam suram menyapu dari tinjunya yang kering. Pukulan ini langsung memusnahkan vitalitas Guo Xiaolei, dan dia meninggal saat tinju itu mengenai wajah Ye Xuan. Suram, meskipun dia ingin membiarkan hantu mati, tetapi untuk menghubungkan tugas acak, hantu itu harus dibunuh olehnya. Jika hantu itu mati di bawah pukulan ini, sistem misi tidak akan mengenalinya. Baiklah, ayo. Ye Xuan mengerutkan kening dan langsung mengendalikan 2 naga emas untuk mengambilnya. Wajah hantu itu seperti abu-abu. Dia tampaknya telah melihat kematiannya, pukulan terakhir Guo Xiaolei sudah cukup untuk membunuhnya. Pada milenium ini, dia tiba-tiba merasakan sosoknya bergerak naik setengah mil. Boom! Gerakan Ye Xuan masih lebih lambat. Para hantu itu masih dipukul oleh hantu dan dewa, tetapi untungnya, hantu itu hanya dihancurkan oleh hantu dan dewa di tubuh bagian bawah.
Tidak hanya itu, tetapi bahkan dua naga emas Yesuan pun dipukuli. Dengan cara ini, para hantu itu tidak hanya mati, tetapi juga keluar dari masalah. Hahaha, aku bebas. Para hantu itu tampaknya melihat harapan lagi. Meskipun tubuh bagian bawah telah hancur menjadi terak, bagaimana orang-orang seperti dia bisa naik peringkat dengan mudah? Selama hati dan otaknya tidak hancur, hantu itu dapat menggunakan gas kematian untuk menyembuhkannya. Pada saat hantu-hantu itu berbalik dan melarikan diri, Yesuan juga memanggil semua kematian di dalam tubuh dan melancarkan pukulan. Belajar untuk belajar, hantu dan tinju. Hah, hantu itu masih senang karena dia tidak mati. Saat berikutnya adalah melihat hantu kedua bertinju, senyumnya tiba-tiba berhenti, dan pukulan fatal ini mengenai. Hei, hantu mayat itu dipukul di tubuh bagian atas dan langsung hancur menjadi bubuk, hanya menyisakan dua lengan. Mati, akhirnya mati. Yesuan melihat lengan yang jatuh di udara, dan setelah menghela napas lega, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan tersenyum. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak-acak. Hei, Megatron maju. Hei, tuan rumah menandatangani kontrak pertumbuhan bersama dengan Megatron. Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi, yang membuat Yesuan mengerti bahwa Geto itu benar-benar mati. Saat ini, Yesuan membutakan panel hewan peliharaan. Megatron, yang sudah dari Tuan Tanah, maju ke Raja Tanah. Tidak hanya itu, bahkan Wan Jian kembali ke Sekte, ada lompatan kualitatif dari 100 pedang ke 1000 pedang, tetapi waktu pendinginan diperpanjang dari 1 hari menjadi 3 hari. Palung, waktu pendinginan benar-benar memperpanjangku. Yesuan sangat tidak berdaya. Wan Jian kembali ke aslinya hanya 1 hari pendinginan, tetapi dengan kemajuan Megatron, Wan Jian kembali ke pedang dari 100 pedang, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Namun, waktu pendinginan juga meningkat dari 1 hari menjadi 3 hari, yaitu 72 jam, setara dengan 36 jam. Tapi itu, pedang tingkat 1000 pedang dikembalikan ke Sekte, kekuatannya sangat ditingkatkan, dan sebagai kartu super di masa depan. Pada titik ini, ludah Yesuan tidak berguna. Hei, kontrak pertumbuhan bersama berhasil. Pada saat ini, sistem kembali mengingatkan. Ini adalah hadiah lain untuk menyelesaikan tugas acak berantai membunuh hantu. Setelah menandatangani kontrak pertumbuhan bersama, Yesuan dan Megatron memiliki hubungan yang lebih indah. Di masa depan, Yesuan akan menelan biji, Lingbao tertinggi, Del. Hal-hal, Megatron juga akan meningkat, dan sebaliknya. Secara keseluruhan, Megatron akan ditingkatkan jauh lebih cepat di masa depan. Sekarang, hantu itu disingkirkan oleh Yesuan, dan hati, kepala, dan hantu semuanya dibombardir oleh hantu dan hantu. Dia tidak mungkin dibangkitkan. Adegan ini jatuh di mata para murid dewa di sekitar para murid, sehingga mereka terkejut untuk tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yesuan tidak melupakan satu hal, yaitu cincin suci hantu. Saat ini, dia dengan cepat menyapu masa lalu dan melepaskan kejeniusan hantu itu. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak ada hal-hal khusus lainnya selain kalajengking licik, hantu, dan beberapa bahan pemurnian. Baiklah, bagaimana dengan memurnikan hantu? Mata Yesuan membelalak dan dia memeriksanya lagi dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Para hantu menggabungkan roh hantu dan mayat perang untuk memurnikan jenis kekuatan tempur baru, mayat hantu. Justru karena inilah dia dikejar oleh para dewa hantu dan kuil mayat. Jika Anda ingin memurnikan hantu, Anda akan menanam hantu ke dalam tubuh manusia, dan metode pemurnian hantu akan hampir sama. Yesuan sebelumnya telah mengendalikan wajah besi hantu, tetapi setelah Yuwen tidak disengaja, dia juga mendapatkan metode pemurnian hantu. Namun, dia tidak memiliki metode menanam hantu ke dalam tubuh yang hidup, jadi dia tidak dapat memurnikan hantu. Namun, sekarang hantu itu sudah mati, tidak ada cara untuk memurnikan mayat hantu di cincin Qiangkunnya. Apakah dikatakan telah hilang? Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara pertempuran yang jauh terdengar di telinga Yesuan. Para hantu masih memiliki 2 hantu dari 8 dewa. Setelah kematian para hantu, mereka segera berbalik dan berlari. Mata kendali, mata Yesuan bergegas. Segera, kedua hantu ini dikendalikan. Yesuan menyapu masa lalu dan menyapu 2 hantu dari para hantu. Itu masih merupakan warisan dari Geto. Apakah kamu tahu cara memurnikan hantu? Tanya Yesuan. Namun,
Kedua hantu ini menggelengkan kepala mereka lagi dan lagi. Apakah kamu mengembalikan ingatan sebelum dijadikan hantu? Yesuan bertanya lagi. Kemudian, kedua hantu itu mengangguk. Yang mengatakan, para hantu menghalangi ingatan mereka. Dalam hal ini, angin harus dipulihkan. Yesuan menghela napas lega. Warisan para hantu tidak begitu menggoda baginya. Dia membunuh para geto hanya untuk membuat angin dan debu kembali normal. Pokoknya, ini jalan buntu. Warisan geto tidak ditemukan, tetapi dia pasti bersembunyi di suatu tempat, cari saja. Yesuan meneguk minumannya pelan. Meskipun dia tidak tertarik dengan warisan para hantu telah membantai banyak pasukan, dan kekayaan bersihnya pasti sangat kaya. Jika Anda menemukannya, mungkin Anda bisa membuat terobosan lain. Saat ini, 10 murid kaisar hantu dan 2 hantu itu dengan cepat tersapu keluar dan mulai mencari. Pada saat yang sama, para murid Sueyun telah menarik diri dari awan darah dan takut untuk bergerak maju. Oh, para hantu dan dewa telah menyelesaikan efeknya, dan gas kematian mulai melemah. Yesuan juga mendengar perintah sistem. Saya harus mengatakan bahwa hantu ini jauh lebih berguna daripada Beastmaster Vibrated. Beastmaster Vibrated hanya dapat meningkatkan kekuatan, berguna ketika dagingnya sulit, tetapi ketika sampai di belakang, Yesuan tidak punya waktu untuk mengumpulkan tubuh, dan tidak ada gunanya untuk meningkatkan kekuatan. Pertarungan Yesuan baru-baru ini juga di udara, mengandalkan kartu-kartu, yang tidak akan meningkatkan kekuatan fisik. Hantu dan dewa dapat memurnikan roh, dan kemudian mengubahnya menjadi gas kematian, dengan demikian meningkatkan kekuatan, tidak hanya memperkuat daging tetapi juga menggunakan gas kematian sebagai penggunaan yang menyebalkan. Meskipun trik ini memiliki efek samping pada orang lain, kecerobohan akan dilawan oleh gas kematian, dan kemudian jatuh, tetapi Yesuan memiliki darah pohon dewa kehidupan. Selama gas kematian tidak mencapai batas atas, dia tidak akan memiliki sesuatu. Hantu dan dewa adalah rahasia para dewa hantu. Aku telah mempelajarinya sekarang. Jika aku dikenal oleh para dewa hantu. Tidak, kekuatanku saat ini tidak takut pada para dewa hantu, kecuali jika para penguasa Vientiane secara pribadi dikirim. Tiba-tiba, kepercayaan diri Yesuan sangat besar. Dia tahu bahwa para dewa hantu dan kuil mayat di tanah orang mati memiliki kekuatan tempur setingkat Vientiane. Dewa hantu adalah hantu, dan kuil mayat adalah mayat berusia 1000 tahun. Namun, keduanya sudah mati, jadi kekuatan tempurnya akan jauh lebih lemah daripada Vientiane yang sebenarnya. Orang kuat Vientiane memiliki kekuatan Vientiane. Kekuatan Vientiane ini agak mirip dengan ruang angin yang disadari Yesuan di dunia virtual. Namun, kekuatan Vientiane 10 kali lebih kuat daripada ruang angin. Itu dapat dipindahkan ke pegunungan untuk merebut kembali laut. Bahkan pulau-pulau dapat dipindahkan. Yesuan juga mendengar bahwa Vientiane kuat, jadi dia berpikir bahwa dia bukan pemain yang kuat. Ada pepatah di negeri orang mati, di bawah Vientiane, semuanya adalah semut. Sekarang, anak buah Yesuan akan pergi mencari, tetapi untuk mencegahnya, dia harus menemukannya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki mata persepsi. Namun, saat ini, booming, tiba-tiba suara keras menyebar, seluruh awan darah mengajarkan pintu gunung seolah-olah bergetar. Tidak, bukan seolah-olah, tetapi benar-benar bergetar. Raungan, teriakan keras jatuh ke telinga semua orang dan mengejutkan orang-orang. Tanah, Yesuan tercengang. Dia merasa bahwa suara itu datang dari bawah. Sulit untuk melakukannya. Binatang suci ganas semacam apa yang tidak berada di bawah awan darah. Saat ini, dia dengan cepat terjun ke kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang keluar di bawah awan darah. Tuan muda, mendengarkan suara ini, sepertinya balok itu tidak kecil. Yesuan menerima pengingat tentang jatuhnya di ruang hewan peliharaan. Oke, Yesuan mengangguk. Entahlah, lelaki besar ini adalah hantu mayat yang masuk ke bawah tanah, atau awan darah yang diajarkan. Booming, setelah binatang buas itu, seluruh awan darah mengajarkan gunung itu sebagai tanah longsor. Dalam waktu singkat, seluruh awan darah terbelah dari tengah, dan seekor raksasa-raksasa memanjat keluar dari tanah. Ini adalah makhluk humanoid dengan tanduk bertanduk. Seluruh tubuhnya berwarna hitam kecoklatan, sedikit seperti sapi liar yang pernah dilihat Yesuan. Tidak, itu adalah sapi liar, kepala sapi, kuku dan tubuh manusia, tetapi beberapa kali lebih besar dari yang pernah dilihat Yesuan sebelumnya, dan tingginya 1 kilometer.
Ye Xuan tanpa sadar menyapu mata dengan wawasan, dan saat berikutnya, dia terkejut. Di dalam sapi liar ini, ada hantu yang sangat besar, bahkan jika orang Ye Xuan diperbesar 10 kali lipat, itu lebih baik daripada hantu ini. Palung, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hantu yang dilihatnya sebelumnya juga seukuran ibu jari. Sekarang hantu ini bukan kepalan tangan yang besar tetapi lebih besar dari manusia. Berapa banyak hantu yang harus Anda keluarkan? Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa Geto mengumpulkan begitu banyak hantu, tetapi ada juga mayat hantu dari 8 dewa suci. Semuanya digunakan dalam sapi liar ini. Kekuatan mayat iblis buas ini mungkin lebih kuat daripada hantu mayat, karena ia adalah senjata rahasia hantu. Dengan jatuhnya hantu, sapi buas ini mendapatkan kembali kebebasannya, sehingga ia menerobos awan darah dan mengebor keluar dari tanah. Boom! Penyanyi buas ini melangkah keluar dan seluruh bumi tampak bergetar. Ia melihat sekeliling dalam lingkaran, dan mata yang mengerikan itu menghantam para murid berdarah yang belum melarikan diri. Itu banteng yang cantik, itu sapi cantik yang ditangkap 6 bulan lalu. Petik 2. Banyak sapi dan setan. Apakah itu hanya binatang suci, membunuh kuil Raja Mayat, beberapa dewa suci dan mayat? Ini hanya diizinkan untuk ditangkap oleh kuil orang mati 6 bulan lalu, dan kemudian dikirim kembali ke kuil orang mati. Bagaimana bisa muncul di sini? Itu pasti telah dicegat oleh para hantu dan kemudian dibuat menjadi hantu. Tapi bagaimana bisa muncul dalam darahku? Beberapa bulan yang lalu, aku mengalami banyak gempa bumi besar di awan darah. Apakah para hantu diam-diam memindahkannya ke awan darahku di bawah tanah? Para pengikut awan darah terkejut, tetapi pada saat berikutnya, mereka takut untuk melarikan diri. Hei! Setelah melihat manusia, mayat iblis buas itu mengangkat kaki mereka dan bergegas ke arah mereka. Sapi buas ini tidak pernah mati. Ia hanya ditangkap oleh kuil mayat. Meskipun telah disempurnakan menjadi mayat hantu, ia telah dikendalikan oleh para hantu. Sekarang hantu itu telah mati, ia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Pada titik ini, Ye Xuan di kejauhan melihat kalajengking iblis sapi liar. Pada saat itu, sapi buas itu bergegas ke depan kelompok murid, dan kemudian mengambil tembakan. Hei, 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 serangkaian suara renyah menyebar, tamparan mayat iblis sapi liar, adalah untuk mengambil lebih dari selusin awan darah yang mengajar murid-murid untuk menembak tulang-tulang yang patah. Semua orang berlari, awan darah mengajarkan murid-murid untuk mundur. Tetapi selalu ada beberapa orang yang tidak ingin memilih untuk menyerang, tetapi serangan mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan iblis liar. Ini adalah mayat iblis yang sangat liar, tetapi senjata rahasia Geto digunakan untuk melawan hantu dan dewa. Tetapi para hantu tidak dapat menggunakannya, dan mereka dibunuh oleh Ye Xuan. Binatang buas semi hari. Ye Xuan mendengar teriakan para murid yang mengajar awan darah itu. Sekarang setelah aku melihat kekuatan iblis sapi liar, bentuk tubuh itu tidak bisa menahan gemetar. Binatang Tongtian, tetapi di atas binatang suci super tertinggi. Meskipun iblis buas ini hanya binatang suci, tetapi ia jauh lebih kuat daripada binatang suci super dewa suci. Mayat iblis buas ini adalah hantu suci yang disempurnakan dengan cermat, tak terkalahkan, dan ada hantu besar di dalam tubuhnya. Aku takut kekuatannya dapat bersaing dengan yang kuat di Vientiane. Ye Xuan menelannya. Jika Anda membiarkan iblis buas ini membunuh para dewa hantu mungkin akan kacau, kecuali para leluhur hantu dikirim, jika tidak, itu bukan monster. Tuan muda, pria besar ini tampaknya sangat kuat, apakah kita akan melakukannya? Tanya tetesan di sampingnya. Sapi liar itu masih merupakan ruang lingkup binatang suci. Jika ditelan olehku, mungkin itu bisa menerobos. Ye Xuan memikirkannya, namun, banteng cantik ini lebih kuat daripada hantu itu, dan kartunya sudah habis. Tidak mudah untuk membunuh monster ini. Namun, dia hanya mempelajari seni bela diri baru, yaitu perubahan hantu, mungkin pertarungan. Ayo jatuh, aku akan menjadi banteng cantik ini. Setelah Ye Xuan selesai, dia memanggil 3 hantu dari hantu neter. Ketiga hantu ini semuanya adalah 6 dewa. Hei, kematian saat ini di host adalah 30%, dan tidak ada risiko yang mengancam jiwa. Hei, kematian saat ini di host adalah 60%, dan tidak ada yang mengancam jiwa. Hei, kematian saat ini di host adalah 90%, dan tidak ada risiko yang mengancam jiwa. Serangkaian 3 perintah terdengar,
Ye Xuan langsung memurnikan 3 hantu dari kelas yang sama, melonjak kekuatannya, pada saat yang sama, wajahnya juga muncul tekstur hitam. Sangat mudah baginya untuk mengubah trik ini. Bagi yang lain, mungkin saja jatuh, tetapi hidupnya penuh dengan vitalitas. Selama gas kematian tidak menekan darah dewa kehidupan, itu akan baik-baik saja. Saat ini, Ye Xuan sekali lagi dibunuh. Anda berhati-hati, Tuan. Landing dengan cepat mengingatkan. Sekarang dia berada pada level pertempuran ini, dia tidak lagi dapat berpartisipasi dan hanya dapat bersembunyi di ruang hewan peliharaan. Tubuh sapi liar juga memiliki gas kematian yang sangat besar. Setelah Ye Xuan menggunakan hantu dan dewa, kepalanya yang besar itu berbalik, menyaksikan Ye Xuan dengan cepat terbang ke arahnya. Pria besar, coba trik ini. Ye Xuan memegang pedang tulang putih di tangan kirinya dan menghancurkan kalajengking sapi liar itu. Tiba-tiba, angin bersiul. Ratusan hantu terbang menuju sapi liar. Pada saat ini, Ye Xuan tidak menggunakan mata yang cemerlang, tetapi kematian tubuh itu kuat, ditambah dengan peningkatan pedang tulang putih, gerakan ini cukup untuk membunuh seorang master dari 8 dewa. Tidak peduli apa, banteng cantik ini hanyalah tembakan besar, yaitu 100 hantu tersebar. Tentu saja, coba trik ini. Ye Xuan Suguang memadatkan, menyingkirkan pedang tulang putih tangan kiri, dan kemudian memadatkan kematian seluruh tubuh di tangan kirinya. Keterampilan rahasia hantu dan dewa, hantu dan dewa. Boom! Bayangan tinju yang suram dan ganas meledak. Jika tinju ini jatuh pada kemartiran 9 dewa, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Para banteng dan iblis melihat gerakan ini, tetapi mereka juga mengulurkan tangan untuk melawan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa telapak tangan mereka benar-benar dipakai oleh hantu dan tinju. Hei, hantu dan dewa menusuk telapak tangan sapi liar, dan menghantam dada sapi liar itu. Raungan, orang barbar itu meraung kesakitan dan dadanya turun. Hantu dan dewa, trik ini dapat dianggap sebagai kekuatan supranatural, meskipun kekuatannya lebih lemah dari naga, tetapi keuntungannya adalah Ye Xuan dapat digunakan hampir tanpa batas. Ye Xuan meninju iblis sapi liar. Kekuatan ini juga kuat untuk meledak, tetapi hantu besar di tubuh sapi liar segera memainkan perannya pada saat cedera. Telapak tangan sapi liar dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saya pikir itu adalah kekuatan serangan saya, atau pemulihan Anda cepat. Ye Xuan sekali lagi memadatkan gas kematian dan meledakkan pukulan. Hantu dan dewa, pukulan lain hilang, dan banteng liar mengulurkan tangan lain untuk melawan, hanya untuk mendengar ledakan, dan telapak tangannya tertusuk lagi. Kali ini, para dewa hantu jatuh di kepala sapi liar itu. Hei, sapi-sapi itu gemetar dan jatuh ke belakang, tetapi kukunya dengan cepat menginjak dan menstabilkan sosok itu. Dua hantu dan hantu, memakan 85% kematian di tubuh Ye Xuan, dan gas kematian yang tersisa 4. Bukankah kamu sekarat? Datang lagi. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, sekali lagi memanggil 3 hantu dari 6 dewa. Hei, kematian saat ini di host adalah 35%, dan tidak ada yang mengancam jiwa. Hei, kematian saat ini di host adalah 65%, dan tidak ada risiko yang mengancam jiwa. Hei, kematian saat ini di host adalah 95%, dan tidak ada risiko yang mengancam jiwa. Memurnikan dan melelehkan 3 hantu hanya sesaat, gas kematian mengalir ke tubuh Ye Xuan, dan kemudian, itu adalah hantu para dewa. Hei, pukulan ini diblokir oleh sapi liar itu, dan itu mulai pulih lagi dalam sekejap mata. Sayang sekali meskipun Ye Xuan telah menyadari kombinasi pedang dan pedang oleh Wu Jian dan senior, itu benar-benar hanya kombinasi manusia dan pedang, bukan metode tinju. Kalau tidak, banteng cantik ini mungkin akan mati di tangannya. Namun, Ye Xuan yakin untuk membunuh sapi liar ini, karena dia juga bisa menggunakan mata kemuliaan. Naluri emas mata yang cemerlang memiliki peningkatan kerusakan pada tubuh hantu. Jika dikombinasikan dengan gas kematian di tubuhnya, sangat mungkin untuk meninju kepala sapi liar ini. Kekuatannya belum pulih. Jika kamu menggunakan mata kemuliaan sekarang, maka aku akan memasuki keadaan buta, jadi aku tidak bisa menggunakan mata kehampaan. Jika sesuatu terjadi, aku tidak bisa melarikan diri. Ye Xuan memikirkannya. Sejak Perang Dunia Pertama di Lembah Wanhua, dia telah meninggalkan hatinya untuk dirinya sendiri. Jika kamu tidak punya pilihan selain menggunakannya, kamu harus meninggalkan sedikit upaya untuk menggunakan mata kehampaan. Oleh karena itu, dia menunggu,
menunggu pemulihan, hantu dan dewa. Itu juga hantu para dewa, kali ini, langsung mengenai kuku sapi liar, tetapi kukunya jauh lebih tebal daripada telapak sapi liar, tidak dapat ditembus. Setelah dua hantu dan hantu, Yesuan sekali lagi memanggil hantu dari tiga dewa berkekuatan 6 untuk langsung memurnikan. Rencananya hanya memiliki satu kata, seret. Selama Anda menunggu pemulihan, maka bajingan ini akan mati. Ubah rasanya, coba trik ini, Kin Tangan Naga. Kali ini, Yesuan tidak menggunakan hantu dan tinju, tetapi cakar untuk mengetahuinya. Saat berikutnya, kuku banteng ditangkap oleh tangan naga. Meskipun kulit sapi itu tebal dan tebal, 5 jari tangan naga itu masih menembus daging dan darahnya. Tidak ada cukup wilayah, atau kamu bisa menjatuhkanmu. Yesuan agak tidak berdaya. Selama mayat iblis sapi liar jatuh, maka ia dapat melompat langsung dan menikmati dua hantu dan hantu, sehingga Anda tidak perlu menunggu mata yang cemerlang. Pada saat ini, masih ada banyak murid pengajar awan darah yang belum pergi. Mereka melihat pemandangan satu orang dan satu binatang buas yang bertarung di depan, yang semuanya membuat rahang ternganga. Siapa orang itu? Tidak hanya akan menggunakan hantu dan dewa, tetapi juga akan membunuh hantu dan bertarung sekarang, dan sekarang melawan mayat iblis buas. Sungguh luar biasa, dia hanya dewa 6 dewa. Dia setingkat denganku, kekuatanku sebanding dengannya. Itu adalah semut. Lelucon apa? Dia pasti menjadi martir dari 9 dewa, dan itu harus dibudidayakan secara diam-diam oleh para dewa hantu. Sulit, dia adalah putra hantu. Tidak mungkin, dewa hantu adalah hantu, dan dia manusia. Tepat ketika awan darah mengajar para murid untuk membicarakannya, di kejauhan, tiba-tiba bayangan hitam dicabut. Suasana yang kuat dan dahsyat. Awan darah itu membuat para murid gemetar, dan mereka menoleh dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa bayangan itu adalah kursi sedan kuno. Namun, keempat orang yang membawa kursi sedan ini bukanlah manusia, melainkan 4 hantu. Selain itu masih hantu dari 4 dewa berkekuatan 9. Di samping kursi sedan ini, ia mengikuti seorang lelaki tua berambut putih. Ia memandang iblis sapi liar di depannya dan berkata, "Siapa anak itu? Apakah itu hantu dari hantu dan hantu?" Hantu dan tinju sama dengan 100 hantu. Hanya hantu yang dapat menggunakannya, karena tidak ada kematian dalam tubuh manusia. Namun, setelah menggunakan hantu dan dewa, Anda dapat menggunakan tinju hantu ini. Namun, 2 teknik rahasia dewa hantu sebenarnya dicuri oleh orang yang tidak tahu. Ini harus dipahami. Pada saat itu, lelaki tua berambut putih itu dengan cepat menyapu dan membunuh Yesuan. Ya, itu untuk membunuh Yesuan. Oke, Yesuan, yang sedang bertarung di kejauhan, mengangkat alisnya dan merasakan napas yang kuat mengalir ke arahnya. Dia buru-buru menoleh dan melihat bahwa dia adalah seorang penatua dewa hantu. "Nak, kamu bukan murid dewa hantuku, mengapa kamu mengubah hantu dan hantu?" Lelaki tua berambut putih itu menyapu dan berkata dengan nada bertanya. "Tetua Guo Xiaolei." Yesuan tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan seorang penatua dewa hantu, dan itu masih sulit bagi 9 dewa. Ini benar-benar disayangkan. Guo Xiaolei, lelaki tua berambut putih ini memiliki alis, dan dia dan Guo Xiaolei sama-sama hantu dan penatua, tentu saja mereka saling kenal. Ada banyak omong kosong, gaya penatua Guo Xiaolei benar, bagaimana dia bisa mewariskan sekolah ini kepada orang lain. Lelaki tua berambut putih itu jelas tidak percaya. Setelah melihat lelaki tua berambut putih ini, Yesuan tidak lagi menyerang, tetapi mulai menghindar. Pada saat ini, sekelompok dewa hantu yang dikendalikannya menyapu. "Saya telah melihat para tetua Qin." Semua murid mengepalkan tangan mereka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria tua berambut putih itu bertanya dengan aneh. Yesuan menemukan jejak para hantu, jadi guru membawa kami untuk menjelajah, tetapi tidak disangka bahwa para hantu benar-benar ada di sini. Setelah perang, guru dan para hantu semuanya pergi. Pemuda Changfa buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah murid Guo Xiaolei. Hantu. Setelah mendengar nama ini, para tetua Qin gemetar dan berkata, "Tetua Guo Xiaolei dan para hantu telah mati bersama. Bagaimana dengan warisannya?" Cincin Qikun di tubuh Yesuan, ini adalah mayat iblis dan banteng yang sangat kuat, adalah hantu mayat yang disempurnakan oleh Taois, kuat dan tak tertandingi. Pemuda Changfa melanjutkan, "Yesuan." Pada saat ini, tetua Qin memperhatikan nama itu.
Dia menoleh dan menatap Ye Xuan. Dia berkata, apakah dia benar-benar murid Guo Xiaolei? Tetua Qin, kita semua bisa bersaksi, Ye Xuan memang murid Guo Xiaolei. Murid-murid Dewa Hantu lainnya juga telah keluar untuk bersaksi untuk Ye Xuan. Di sini, beberapa tetua Qin percaya, lagi pula, di antara orang-orang di depannya, ada murid-murid tetua lainnya. Baiklah, kalau begitu aku bisa percaya bahwa anak ini adalah murid para tetua Guo Xiaolei. Tetua Qin mengerutkan kening, berkata, ini benar-benar iblis banteng, tampaknya mayat istana mayat yang hilang 6 bulan lalu, awalnya dicegat oleh hantu. Sekarang hantu itu sudah mati, ini banteng iblis tidak mungkin jatuh ke tangan kuil mayat. Jika itu adalah ancaman, kuil orang mati jauh lebih tinggi daripada hantu. Bagaimanapun, ada level Viantin di kuil raja. Sapi liar ini adalah binatang buas yang hampir lewat. Jika jatuh ke tangan mayat, dan kemudian dengan hati-hati memurnikannya, itu mungkin sebanding dengan Viantin. Ini adalah masalah besar bagi Dewa Hantu. Oleh karena itu, sapi liar itu harus dihancurkan dan dihancurkan sepenuhnya. Nak, kamu menarik perhatiannya, aku akan menghancurkannya. Tetua Qin menghela nafas dan tiba-tiba bangkit ke ketinggian. Menghancurkan, Ye Xuan terkejut mendengar ini, tetapi dia akan melahap tubuh banteng ini. Jika dihancurkan, itu juga akan menelan Wall. Apakah kamu ingin memiliki tetua Qin ini? Pikiran Ye Xuan tiba-tiba terlintas dalam pikiran seperti itu. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan kursi sedan aneh di kejauhan, dan 4 orang yang mengangkat sedan itu sebenarnya adalah hantu dari 9 dewa. Kemudian, yang duduk di kursi sedan itu jelas bukan orang biasa. Meskipun suasananya hanya kemartiran, tetapi itu pasti seorang guru, apakah itu putra hantu? Alis Ye Xuan terangkat, Dewa Hantu memiliki seorang putra, dan yang berikutnya adalah mengambil alih penguasa Dewa Hantu. Namun, Dewa Hantu ini seperti leluhur, tetapi juga hantu, tetapi hantu yang tercerahkan, yaitu, memiliki kesadaran manusia. Tetua Qin ini mudah dipecahkan, tetapi putranya mungkin tidak biasa. Jika Ye Xuan masih memiliki kartu, maka dia bisa mengatakannya, tetapi dia bahkan tidak memiliki mata yang cemerlang, jadi lupakan saja. Baiklah, sekarang aku telah menjadi murid para tetua Guo Xiaolei. Tetapi kualifikasiku berada di atas kejeniusan Dewa Hantu manapun, jadi aku tidak akan memiliki apapun. Ye Xuan membuat keputusan di dalam hatinya. Saat ini, dia bekerja sama dengan tetua Qin, bertarung melawan sapi liar.